Selasa 20 Agustus tahun 2024 ada 3 putusan MK yang menjadi kado bagi demokrasi Indonesia. 3 putusan MK yang dibacakan 20 Agustus 2024 itu merupakan hasil pengujian Undang-Undang Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar. Saya ingin mengulas 3 putusan MK yang menjadi kado bagi demokrasi Indonesia. Yang pertama adalah putusan nomor 70 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024. Putusan ini dimohonkan oleh Fahru Razi dan Antoni Lee. Keduanya adalah mahasiswa UIN Jakarta dan Presiden University. Mereka pada dasarnya menguji pasal 7 ayat 2 terkait dengan syarat usia dari calon yang diminta oleh mereka. Syarat usia itu ditentukan atau harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Permohonan ini merespon dinamika karena adanya putusan Mahkamah Agung nomor 23P garis miring HUM garis miring 2024 yang menyatakan bahwa syarat usia kepala daerah itu dihitung ketika sejak pada saat pelantikan kepala daerah sebagai calon terpilih. Jadi kalau untuk gubernur kan 30 tahun ya dan wakil gubernur berarti itu pada saat pelantikan. Sementara bupati wali kota itu 25 tahun. Dalam putusan 70 tahun 2024 ini, Mahkamah Konstitusi memang menolak petitum atau permohonan dari para pemohon. Di dalam amar putusannya dinyatakan permohonan menolak permohonan para pemohon. Tetapi jangan terkecoh. Di dalam pertimbangan hukum putusan MK nomor 70 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024 ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan mengapa Mahkamah menolak petitum dari para pemohon atau permohonan para pemohon karena sejatinya pasal yang diujikan oleh para pemohon ke Mahkamah Konstitusi adalah pasal yang sudah sangat terang benderang normanya. Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya menyebutkan bahwa yang namanya persyaratan calon itu sudah sangat terang benderang. Digunakan perumpamaan dalam bahasa Minang dan bahasa Jawa. Mohon maaf saya lupa. Tetapi dinyatakan bahwa itu adalah norma yang sudah terang benderang, di mana persyaratan calon itu akhirnya berujung pada pemenuhan syarat pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Jadi persyaratan calon itu, terutama soal usia yang dimohonkan, itu harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum. Jadi tidak ada tafsir berbeda. Nah, oleh karena itu, kata MK, KPU sebagai pengatur teknis pilkada harus mengikuti pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Kalau sampai penyelenggara pilkada menyimpangi apa yang ada di dalam pertimbangan putusan MK dan mengatur berbeda, maka pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pada saat penetapan pasangan calon, dia akan dinyatakan tidak sah oleh MK sebagai pengadil sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Nah, sebagai ilustrasi ya kawan-kawan, bahwa penetapan pasangan calon oleh KPU untuk Pilkada Serentak 2024 akan dilakukan pada tanggal 22 September 2024 berdasarkan putusan MK nomor berdasarkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal. Jadi, pada tanggal 22 September 2024, calon gubernur, bupati, wali kota itu harus sudah berusia sesuai ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pilkada kita, yaitu kalau gubernur, bupati, wali kota 30 tahun pada tanggal 22 September 2024, bupati, wali kota 25 tahun pada 22 September 2024. Nah, yang berikutnya soal pengujian terhadap pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang persyaratan mendaftarkan untuk bisa mendaftarkan pasangan calon di pilkada bagi partai politik atau gabungan partai politik. Jadi pemohon perkara ini yaitu perkara nomor 60 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024 dan sudah diputus oleh MK ya 20 Agustus 2024 putusan nomor 60 garis miring PUU strip 12 Romawi garis miring 2024
dimohonkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Pada dasarnya dua partai ini meminta agar ketentuan persyaratan pencalonan yaitu berupa perolehan suara em, minimal 25% dari pemilu DPRD terakhir itu hanya berlaku untuk yang di dalam pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 dinyatakan persyaratan tersebut hanya berlaku untuk partai politik yang punya kursi di DPRD. Jadi, partai politik yang tidak punya kursi di DPRD tidak bisa mengusulkan calon dengan persyaratan perolehan suara tadi, begitu ya. Nah, tetapi di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi kemudian menghubungkan pasal 40 ayat 3 ini dengan pasal 40 ayat 1. Karena persyaratan yang ada di dalam pasal 40 ayat 3 soal perolehan suara itu merupakan pengaturan lebih lanjut dari persyaratan keseluruhan di dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 di mana partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mendaftarkan pasangan calon di pilkada harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki kursi paling sedikit 20% di DPRD atau memperoleh suara paling sedikit 25% hasil pemilu DPRD terakhir. Nah, itu persyaratannya. Oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan karena di dalam pilkada itu ada calon perseorangan, maka untuk keadilan tidak boleh ada perlakuan yang berbeda atau diskriminasi dari sisi persyaratan pencalonan. Oleh karena itu, karena di persyaratan pencalonan perseorangan, persyaratannya itu merujuk pada jumlah DPT penduduk yang ada di dalam DPT pemilu terakhir dan kemudian ada persentase persentase syarat dukungan yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan atau independen, maka persyaratan persentase itu juga diberlakukan bagi calon dari partai politik. Sehingga dalam putusan nomor 60 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024 ini, persentase perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mengusulkan atau mengusung calon di pilkada itu sama dengan persentase syarat dukungan calon perseorangan, yaitu di mana kalau untuk pilkada gubernur, kata Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya di perkara nomor 60 ini, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon dengan ketentuan sebagai berikut. Ini untuk pilgub dulu ya. Kalau di pilgub, bagi daerah dengan DPT pada pemilu sebelumnya berjumlah sampai dengan 2 juta, maka persyaratannya adalah partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara minimal 10% dari pemilu DPRD di provinsi tersebut. Kalau jumlah DPT-nya di pemilu terakhir antara 2 sampai 6 juta, maka persyaratannya menjadi harus memperoleh suara sah di pemilu DPRD terakhir sebesar 8,5%. Sedangkan untuk yang DPT-nya antara 6 sampai 12 juta, maka persyaratannya adalah memperoleh suara sah sebesar 7,5% dari pemilu DPRD di daerah tersebut. Dan bagi daerah yang DPT-nya di atas 20 juta, 12 juta ya, maka persyaratannya adalah 6,5% dari perolehan suara sah di provinsi tersebut. Sementara untuk pilkada kabupaten kota, persyaratannya adalah sebesar 10% perolehan suara sah dari pemilu DPRD kabupaten kota terakhir bagi daerah yang DPT-nya itu antara DPT-nya adalah berjumlah sampai dengan 250.000. Bagi daerah yang DPT-nya antara 250.000 sampai 500.000, maka persentase perolehan suaranya adalah 8,5% dari perolehan suara pemilu DPRD di provinsi tersebut. Bagi daerah yang jumlah DPT-nya 500.000, kabupaten kota yang DPT-nya 500.000 sampai 1 juta, maka persyaratannya adalah 7,5%. Sementara bagi kabupaten kota yang DPT-nya di atas 1 juta, maka syarat perolehan suaranya adalah minimal 6,5% dari perolehan suara pemilu DPRD yang terakhir. Nah, ini mengubah konfigurasi ya. Jadi partai politik baik sendiri-sendiri atau bergabung bisa mengusulkan pasangan calon asalkan persentase perolehan suaranya sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024. Partai politik yang
suaranya kurang dari persentase, dia tidak bisa mengusul atau mendaftarkan sendiri pasangan calonnya, melainkan harus bergabung dalam koalisi pencalonan dengan partai lain sampai menggenapi syarat persentase yang tadi kita sudah urai antara 6,5 sampai 10% sesuai dengan jumlah DPT pada pemilu terakhir. Nah, yang pamungkas adalah Putusan MK nomor 69 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024. Ini adalah permohonan yang diajukan oleh dua orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yaitu Sandi Yuda Pratama Hulu, dan yang kedua adalah Stefani Gloria. Dua-duanya mahasiswa saya loh. Nah, mereka meminta agar larangan kampanye di tempat pendidikan itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga kampanye boleh dilakukan di tempat pendidikan, tapi terbatas hanya di perguruan tinggi. Dan itu pun harus dengan ketentuan dengan izin dari penanggung jawab tempat pendidikan, dalam hal ini penanggung jawab tempat pelaksanaan tempat perguruan tinggi tersebut, dan yang kedua tanpa atribut kampanye. Dan permohonan nomor 69 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024 ini terkait pencabutan larangan untuk berkampanye di perguruan tinggi dikabulkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya. Sehingga dengan demikian, kampanye boleh dilakukan di perguruan tinggi, hanya di perguruan tinggi, tidak boleh di sekolah ya. Karena tempat pendidikan yang dibolehkan dalam putusan MK ini nomor 69 tahun 2024 ini, yaitu kampanye boleh di perguruan tinggi dengan syarat atas izin dari penanggung jawab tempat pendidikan, yaitu perguruan tingginya atau nama lain yang sejenis begitu ya, atau nama lain perguruan tinggi atau em, apa institusi serupa lainnya, universitas, lalu kemudian politeknik dan seterusnya. Jadi perguruan tinggi tidak boleh sekolah, harus boleh kampanye di sana, tapi harus dengan izin dari penanggung jawab tempat pendidikan tersebut dan tanpa atribut kampanye. Terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi, tiga putusan yang menjadi kado bagi demokrasi Indonesia, oase bagi di tengah kemarau Pilkada serentak 2024 yang penuh dengan kontroversi dan spekulasi soal calon tunggal, lalu kemudian koalisi mayoritas dan koalisi absolut yang tidak menyisakan pilihan alternatif bagi warga. Apresiasi setinggi-tingginya pada Mahkamah Konstitusi. Semoga KPU segera menindaklanjuti, tidak menunda pelaksanaannya. DPR dan pemerintah juga patuh pada putusan MK. Ini kado terbaik di bulan Agustus 2024, 72 tahun Hari Ulang Tahun atau Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia.